Salam olahraga. Berjumpa kembali dengan Bincang Atlet Kota Semarang, persembahan dari KONI Kota Semarang. Nah, setelah beberapa episode yang lalu, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang bola tangan dan kempo. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama atlet kempo, ada Mutia Dianisa. Manggilnya apa nih? Panggilannya boleh Mutia. Oh, saya nggak boleh. Boleh. Kok malah boleh. Nah, berikutnya bola tangan ada Dimas Arif Fauzi. Sehat, Mas? Sehat. Ini kok tadi ngomong salam olahraga nggak kompak ya jawabnya. Kita harus jawab loh. Kalau saya ngomong salam olahraga jawabnya Jaya. Nah, atau kalau perlu kita ini apa namanya? Apa jenenge Mas Koni? Patriot, Mas Patriot, Mas olahraga. Tapi kelamaan nanti. Jadi kita salam olahraga ya. Salam olahraga. Jaya. Tepuk tangan. Ternyata penontonnya ada 2000 di depan saya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, tentunya saya pengen nanya ke Mas Dimas Arif Fauzi dulu. Bola tangan ini kan cenderung olahraga yang tergolong nggak umum ya di Indonesia. Kalau sepak bola mungkin iya penggemarnya banyak. Kalau bola tangan, kenapa kok milih bola tangan, Mas? Kalau saya sendiri peluang, cari peluang. Ya, Dulu saya sepak bola. Oh, dulunya sepak bola. Terus kakinya cedera beda tangan, enggak ya? Enggak. SMP kelas 2 baru beralih ke bola tangan. Sampai sekarang. Karena mikirnya peluangnya lebih besar. Sepak bola itu kompetisinya lebih kompetitif gitu ya. Dan ternyata memang bisa ya. Jalannya memang di bola tangan. Nah, semoga nanti berjenjang ya. Oke. Terus mestinya masyarakat secara umum kan pengen tahu ya, permainan bola tangan tuh hampir sama dengan sepak bola gitu nggak sih? Tepatnya lebih sama, hampir sama kayak futsal. Hampir sama kayak futsal, kurang lebih rules-nya ya. Juga sama. Seperti futsal, futsal kan banyak pakai kaki, kita pakai tangan. Kombinasi lagi kita seperti basket, ada dribblenya. Oke, berarti nggak boleh lebih dari 3 langkah kayak gitu-gitu ya. Sama kayak basket ya, rules itu. Ada kombinasi lagi kayak volley, kita long shoot, jump shoot. Oke. Oh, itu boleh langsung ya, dari long shoot berarti dari jarak jauh gitu. Ada penalti juga gitu? Ada. Kalau Misal kita syuting kan kita ada yang namanya flying. Flying itu kita syuting ke gawang dengan lompat. Kan ada circle 6 meter itu. Kita lompatnya di luar 6 meter itu. Nah, kalau kita sudah lompat terus ada gangguan dari defense dan bola itu nggak masuk, otomatis kita penalti. Kalau di bola tangan namanya 7 meter. 7 meter ya? Iya, betul, 7 meter. Bukan titik 12 pas tapi 7 meter gitu ya. Terus ada pelanggaran-pelanggaran misal menggunakan kaki atau apa gitu kan? Ada. Namanya biasa swinging kick, itu kena bola kena kaki, terus traveling kayak itu kayak handsball berarti ya kalau bola kena kalau kaki. di sepak bola kayak handsball. Ada traveling kayak basket, terus ada double. Itu. Oke. Wah, keren banget. Ini kalau ngomongin bola tangan aja kita bisa sampai sore nanti ya. Ngomong-ngomong bola tangan, kita geser ke Mutia yang kalau ini pakai tangan dan kaki ya. Iya. Nah, cerita kenapa kok awalnya tertarik kempo? Kenapa enggak yang lain, judo, taekwondo, apalah gitu? Sebenarnya waktu itu pas SMP ada demo nih kempo di sekolah saya. Nah, awalnya saya mau join salah satu bela diri, tapi karena di sekolah saya itu cuma ada kempo, jadinya saya ikut kempo. Saya waktu demo tuh juga melihat kempo tuh sebagai sesuatu yang wah banget gitu, Pak. Soalnya ada bantingannya, terus bisa terbang-terbang juga kayak Jadi gitu. itu kayak jatuh cinta di pandangan pertama gitu ya. Sekali. SMP apa sampai tadi? Dari SMP. SMP kelas 2 gitu ya. SMP ya kelas 1. Terus berlanjut sampai SMA. Iya, lanjut terus. Terus atau ada keluarga yang sudah kempo dulu nggak sih? Belum, saya pertama Tapi kali. memang pure jatuh cinta kempo di pandangan Iya, pertama betul itu. sekali. Setelah terjun gimana rasanya? Rasanya tuh gimana ya? Rasanya kok mereka bisa tapi kok aku belum bisa gitu pas zaman SMP itu. Terus ternyata setelah saya belajar lebih dalam lagi, ternyata kempo itu filosofinya banyak begitu. Contohnya tuh kayak kalau mau menyerang itu ada namanya Atemi no Goyoso. Jadi semisal seperti sudut serangannya harus tepat, ada kecepatannya harus tepat,
terus sasarannya juga dan lain-lain gitu Pak. Itu berarti termasuk ada ngatur emosi segala, kapan mau banting gitu, Iya. nggak asal buru-buru Iya, nyopot terus banting betul. itu nggak Harus ya? ada teknik yang benar juga. Oke, gitu jadi akhirnya mengalir di kehidupan sehari-harinya ya. Iya, betul. Tapi suka banting teman-temannya. Enggak dong. Ngomong-ngomong sekarang kuliah atau Kuliah, Bapak. kuliah semester berapa? Saya semester 3. Di kampus juga support untuk ini Iya, kegiatan ini? ada UKM-nya sendiri kalau di Undip. Ada ininya nggak strata-strata misal Kempo itu dari sabuk apa sampai tertingginya sabuk Oh, apa? ada. Kalau kami itu mungkin mirip-mirip kayak karate ya. Dari sabuk putih paling tinggi juga ini sabuk hitam. Nanti kalau sabuk hitam ada tingkatannya beda lagi, namanya dan 1 sampai seterusnya. Kalau misalnya sabuknya masih berwarna itu namanya Q gitu. Kamu sudah dan berapa? Saya baru dan 1 tahun ini. Paling berat banting ukuran berat badan berapa? Ada sebenarnya kalau di Kan Kempo kalau itu latihan mesti ini ya. Iya. Kalau pertandingan mungkin beratnya akan sama. Kalau latihan pasti akan dikasih yang lebih berat kan? iya, sebenarnya kalau di Kempo itu berat itu harusnya nggak jadi masalah. Berarti teknik Harus yang benar ya. tekniknya kalau benar bisa dan Mau 120 kilo tetap bisa ya. harusnya bisa. Wih. Juga tapi kalau pasangannya tetap harus support juga. Jadi kalau mau dibantu dia harus manut juga gitu istilahnya. Bahaya juga ya. Ya. Jangan banting-banting ya di sini. Nah, ngomong-ngomong, nanti kan tahun depan kita akan ada porprov kan. Ini pengen cerita dari keduanya, mungkin dari Mas Dimas dulu, persiapan untuk porprov ini sudah apa saja, atau lari naik turun gunung atau apa yang untuk bola tangan, apa persiapan porprov? Yang jelas kita latihannya rutin, Pak. 1 minggu kita hari ini 4 kali, baru 4 kali. Mungkin bulan depan program dari pelatih kemarin itu kalau nggak salah seminggu bisa 5 atau 6 kali pagi sore. Kalau latihan biasanya ngapain aja? Mulai dari fisik atau teknik fisik, atau apa? Teknik, strategi. Ini kita fokus ke strategi. Karena udah nggak lama lagi kalau kita ke fisik. Kalau fisik ya kita ibaratnya nampil nanti. Secara personal juga pasti akan menjaga pola fisiknya ya. Terus juga baru kemarin kami ikut open Pak di Purwokerto Hasilnya? nasional yang hasilnya kita peringkat 3. Peringkat 3. Iya. Itu nasional ya. Nasional. Juara satunya mana? Juara satunya Bali, Pak. Badung. Bali, terus Badung ya, Bang Badung. Yang 2 tuan rumah Purwokerto. 3 kita Kota Semarang. Semarang. Tapi yakin ya nanti tetap 2026 harus emas ya. Harus ya. Karena tahun kemarin katanya emas ya. 2 Mas kami gitu. 2. Putra putri emas Iya. semua. Oh, tepuk tangan. Nonton sudah mulai mengantuk ya. Nah kalau Mutia persiapannya apa aja? Kalau saya tentu jelas yang pertama di fisik dulu ya sampai kemarin kita kan habis tes fisik nih di KONI. Terus kita kalau sehari-hari seminggu itu bisa 1 sampai 2 kali. Selain itu juga kita tentunya latihan teknik. Kalau teknik itu biasanya di hari selain hari fisik gitu. Kalau fisik apa aja biasanya ngapain aja? Kita biasanya ada lari biasa, jogging, terus nanti ada latihan buat kecepatan, terus agility dan lain-lain juga. Power segala ya. gitu ya. Ya, jadi tiap hari pasti ganti-ganti nanti. Iya, menunya ganti-ganti ya. Iya, Tapi betul. pernah nggak sih ngalami bosen gitu latihan, aduh males gitu. Kalau saya kan biasanya lari itu setengah jam, makannya 3 jam. Biasanya saya. Karena terus besoknya juga nggak latihan, males gitu. Pernah nggak ngalamin sesi-sesi males gitu? Oh ya pasti kalau jenuh ya. Kalau pasti jenuh, iya pasti itu pernah. Cuma ya kita tuh tetap memberikan motivasi pada diri sendiri gitu loh. Kalau kita harus nahan jenuh itu karena sebentar lagi kita lomba gitu. Jadi kita harus nanamin pikiran itu biar semangat lagi, biar jenuhnya nggak lama-lama. Ya, Iya gitu. betul. Untuk mengatasinya merubah mindset. Kalau Mas pernah bosan nggak Mas latihan? Pasti. Oh pasti ya. Bosen. Atau memang sudah bosan juga? Kalau saya di bola tangan sebenarnya baru 12 tahun. Baru 12 tahun. Hampir seumuran saya. Enggak, saya salah hitung. Dari umur 16 sampai sekarang. Dari umur 16? Iya, nggak pernah vakum. Berarti sudah masuk ke middle name ya? Dimas bola tangan Arif Fauzi gitu ya? Dan di tim juga yang paling senior juga saya. Mas Dimas ya? Iya.
Berarti kalau kategori bosen, sebenarnya udah nggak bosen ya, karena itu sudah jadi bagian ya. Cuman kembali lagi ke tanggung jawab sama dari awal yakin untuk di bola tangan ya, mau nggak mau harus saya jalani. Latihan pagi sore ya harus kita jalani. Ya. Terus emang ada passion gitu gak sih? Atau emang apa ya, seneng gitu? Enggak juga ya? Ya senang aja sih, unik aja sih. Kalau di rumah megangin bola terus gitu kan? Lebih ke bola Kettler Pak kalau di rumah. Bola apa? Kettler. Itu yang mana? Yang ada pasirnya 1 kilo. Oh, yang buat melatih ini ya? Volley saja. Iya, kayak volley itu dulu botol diisi pasir gitu ya? Iya. Ya. Kalau Mutia, selain kalau tadi prestasinya Porprov tahun lalu kan dia mengawinkan Mas. Mutia tahun Porprov tahun lalu? Kalau tahun lalu ada invitasi ya, 2024. Itu invitasi khusus mahasiswa di Jakarta itu alhamdulillah dapat juara 3. Itu baru pertama kali soalnya masih maba kan. Kalau tahun ini awal tahun ada juga invitasi juga. Jadi invitasi tahun ini emang dimajuin gitu. Masih nasional ya, dalam negeri semua. Masih ya? Nasional. Nah, kalau Porprov sebelumnya? Porprov sebelumnya dapat perak. Dapat perak. Iya. Berarti selangkah lagi emas ya? Iya. Atau disepuhkan aja? Kemarin alhamdulillah Mas. Pra? Iya. Pra yang September kemarin ya? Iya, betul. Berarti semoga Mas ya terwujud cita-citanya. Nah, kalau target. Target Porprov tahun ini kita juara umum juga. Kalau kemarin kan dapat 10 emas. Insya Allah tahun ini lebih lah. Sapu bersih kalau perlu ya. Iya. Apalagi tuan rumah ya. Betul, harus menang. Bola tangan targetnya apa? Targetnya sama 2 emas. Pastinya mempertahankan itu ya. Saya nggak ada bola tangan perorangan ya Mas ya. Kalau ada kan Masnya tambah banyak. Atau kita bikin. Nanti rencana dari Pemprov juga ada itu Pak, pantai. Jadi kita ada 2, indoor sama outdoor. Oh, ya. Sudah masuk cabur itu? Sudah. Di Porprov besok ada ya? Yang outdoor belum. Oh, belum untuk ya? babak kualifikasi besok mau dicoba di pertandingan. Latihan apa pra eksibisi namanya ya gitu ya. Itu berarti konsepnya bola tangan sama tapi di outdoor. Betul, di pasir pantai gitu ya, kayak voli pantai. Betul. Wah, itu makin seru ya mestinya. Bolanya nggak jalan ya. Nah, itu kalau misal sudah di pertandingan, targetnya kita pasti 4 emas nanti. Ya. Atau cabang olahraga lain, domino, beregu mungkin. Nggak ada ya. Belum masuk itu nanti di Porprov. Nah, ini pertanyaan sudah ada semua. Jadi kita selesai ya. Oh belum. Mas, ngomong-ngomong soal bola tangan tadi kayaknya bawa bola ya. Cara memegang bola yang benar dan baik itu gimana? Yang pasti kita kan mencengkram. Beda memegang sama mencengkram. Kalau memegang kan semua telapak tangan ini kan nempel. Tapi kita megangnya mencengkram. Jadi jari-jari. Berarti kekuatannya ada di jari ya? Iya, betul. Oh, latihannya apa itu? Tadi pakai hand grip bisa. Oh, tak pikir yang lain-lain. Atau pakai bola tadi Kettler. Sama kita juga ada Pak pendukungnya, itu resin atau lem. Supaya lengket aja. Oh. Biar nggak mudah lepas gitu. Itu lem khusus atau? Lem khusus untuk bola tangan. Berarti nggak beli di toko bangunan gitu ya, nanti jadi lain ya. Coba Mas pinjam. Wah, ini di bau juga baunya nggak terlalu ini ya. Memang nggak ada kimianya kayaknya. Emang sengaja hanya buat supaya rekat saja di tangan. Bersihnya juga mudah sih Pak. Pakai body atau pakai sabun. Water base gitu ya, nggak harus pakai apa gitu, alkohol atau gitu enggak kalau ya. dulu ada pembersihnya sendiri. Berarti selama pertandingan harus bawa itu, harus pakai itu. Sediain. Selalu di pinggir lapangan gitu. Kalau mulai luntur ambil lagi, mulai luntur ambil atau lagi. enggak kalau kita nggak mau bolak-balik ke pinggir, kita pakai lakban Pak. Isolasi kita tempel di sini. Jadi kita ambil lemnya, kita taruh sini. Kalau kita habis, tinggal ngambil aja di sini. Kita nggak harus keluar. Iya. Kalau bola coba pinjam. Ini harus empuk gini atau keras? Lebih keras lagi. Yang itu sebenarnya keras ukuran putri, Pak. Kalau yang putra ukuran 3 itu ukuran 2. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Oh, itu ada cara khusus melempar gitu atau
boleh dari bawah atau untuk tekniknya kalau di bola tangan kan ada upper itu dari atas. upper. Terus bounce gitu ada? Bounce ada. Bounce ada juga. Ada. Terus dari bawah gitu ada juga. Dari bawahnya kita lower namanya. Lower pass. Itu hampir sama kayak basket ya, berarti 2 langkah umpan, 2 langkah umpan ya, atau long shoot gitu? 3 langkah. 3 langkah ya? Kalau di basket 2 langkah, ya. kita 3 langkah. Oh, 3 langkah, terus nyari ini umpan, atau long shoot tadi. Betul. Berarti kalau misal dari belakang langsung ke depan ini juga bisa ya, misal pelempar jauh ya? Bisa. Berapa menit Mas mainnya? Mainnya 2 kali 30. 2 kali 30? Iya. Wah, itu lumayan ya. Terus di kita nggak ada selebrasi. Jadi kita cetak gol harus balik lagi defense. Karena mereka bisa tiba-tiba menyerang gitu ya. Jadi bola itu masuk, yang defense itu udah siap di tengah lagi, namanya dari tengah. Bola udah ke tengah, udah play lagi. Jadi kita nggak ada selebrasi. Beda sama futsal sepak bola kan kita cetak gol selebrasi. Tapi kalau di handball kita nggak ada. Langsung harus kembali ya. Wah, ngeri juga ya. Kalau misal nggak fokus juga tiba-tiba kebobolan, sering kejadian ya. Rata-rata kita yang Kota Semarang itu kalau main minimal memasukkan tuh 25 gol. Kemarin sempat sampai 45. 43 atau 45 gol. Itu berapa orang satu tim? 7 orang. 7 ya. Berarti itu tetap ada defense, ada penyerang, ada middle gitu ada ya? Ada kiper. Kiper juga ya. Kalau kiper boleh pakai kaki ya? Boleh, kiper boleh pakai kaki. Tangan kanan kiri nggak masalah. Nggak masalah. Yang kidal tetap bisa kidal. Iya. Oke, saya nggak kidal soalnya, bahaya kalau kidal. Oke, kalau terus kiper itu ada apa? Istimewanya sendiri, Pak. Privilege khusus. Iya, misal kita yang syuting itu lempar kena muka, entah itu disengaja maupun tidak. Yang lempar itu ada hukumannya sendiri. Pelanggaran. Kita disuspend 2 menit atau keluar 2 menit. Oh, kepingin lawan dulu 2 menit. Nanti yang main hanya 6 orang. Ya. Nanti setelah 2 menit masuk lagi. Itu sengaja nggak sengaja ya? Sengaja maupun tidak sengaja. Kalau sengaja mungkin tambahi 2,5 menit ya. Dosanya lebih banyak soalnya. Enggak. Kalau dulu kartu merah soalnya. Oh, dulu kartu merah. Dulu kartu merah. Ini aturan baru ya. Aturan baru 2 menit. Punya mimpi apa, Mas? Dari bola tangan? Timnas. Sudah pernah seleksi? Sudah dan sudah timnas juga. Oh, sudah pernah timnas ya? Wih. Capaian timnas main di SEA Games, Asian Games atau baru IHF sama CHF. Itu apa itu? IHF itu kayak International eksebisi. Handball Federation. Dulu di Johor, Malaysia. Terus CHF itu Southeast Asia, mainnya di Vietnam. Kemarin juga sempat pelatnas 2018 Asian Games, tapi nggak nyampe main karena harus pulang. Karena? Cedera, Pak. Oh, cedera di bahu gitu? Lutut meniskus. Oh, malah lutut ya? Iya. Kayak main bola ya lo, malah padahal pakainya tangan ya? Iya. Tapi kebanyakan cedera di tangan apa di kaki? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Padahal kan lebih banyak pakai tangan ya, cuman jumping, lompatnya, lari semua di kaki kok ya. Kalau itu senggolan cedera udah repot juga ya. Karena kita cepat, bulatannya cepat itu. Kalau sekarang kan sudah lewat ya umurnya. Kalau seleksi Asian Games lagi masih bisa? Masih bisa. Oh, berarti harus Mas. Nanti dapat emas di Porprov, seleksi lagi. 2026 ya, amin. Oke, malah koyo dukun dongak-dongak ya. Kalau Mutia, memang kalau pas gundul gini awalnya sakit. Mutia punya mimpi apa? Kalau saya kan masih hitungannya baru beberapa tahun, belum sampai 12 tahun. Kalau saya sih yang deket-deket aja dulu, misal kayak Pomnas atau PON gitu. Jangan deket-deket dong. Kalau bikin target tuh lebih tinggi, biar kalau jatuhnya ke PON gitu kan. Misal aku harus sampai Asian Games, nanti PON dulu gitu. Besok naik lagi ke Olimpiade, jatuhnya Asian Games gitu Mutia. Ini Om yang ngomong loh ya. Om Sahib. Kurang berapa menit? 5 menit. Oke. Kalau soal Kempo Mutia. Kan Kempo ini juga bukan olahraga yang digandrungi masyarakat Indonesia gitu, sama kayak bola tangan gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari
Kempo ini membantu selain tadi ya, selain secara mental, psikis ini Kempo ini banyak ada di kehidupanmu. Kalau untuk bela diri, untuk lomba 17-an kayak kemarin mendukung nggak? Oh, mendukung sekali. Oh iya. Oh, di kehidupan kalau bela diri ya, Ya. bela diri pasti juga kita kalau mau demo itu kita ada namanya waza sehari-hari. Jadi kita tuh memperagakan teknik untuk semisal Waza ada apa? waza sehari-hari. Waza sehari-hari. Ya, itu gerakan buat kita semisal ada delalah, ada orang jahat gitu, kita pakai gerakan itu. Jadi gerakannya itu tentunya lebih simpel daripada gerakan kita yang masih sabuk berwarna gitu. Ini tadi tak pikir bahasa Inggris ada delalah gitu. Saya mikir-mikir. Maaf bahasa Ya nggak apa-apa, saya juga agak paham-paham dikit gitu. Karena saya orang Jawa tuh kan apa hubungannya ya? Enggak, maksud saya gini. Kempo ini kan karena tadi nggak semua orang. Kamu kalau ketemu misal bela diri yang delalah tadi ya, ketemu orang gitu. Iya. Caranya gimana gitu kan biasanya cewek ya gitu panik saja kalau tiba-tiba ketemu preman TLC namanya Dimas tuh kaget. Wah, Dimas. Oh, bukan Dimas yang ini, Dimas yang preman. Kan soalnya orang Arab gelut nembung utang kan repot kadang-kadang. Nah, misal apa ya kan nggak ada pukulannya ya. Oh, nggak harus pakai pukulan. Nggak harus pakai pukulan. Ada tekniknya sendiri. Pas mau ngebanting gitu. Langsung misal lawannya mau mukul itu udah ditangkap duluan terus langsung dibanting gitu bisa. Praktek. Ada. Sukarelawan. Mosto ya praktek. Jangan. Ampun. Ya. Berarti itu sebetulnya sudah kekuatan itu ada ketika ada di latihan dan bisa dipraktekkan di sehari-hari ya. Secara menurut kamu sendiri, bagian tubuh mana kamu yang merasa ini harus kuat? Kaki, tangan, atau Semuanya sih, kalau menurut saya semuanya. semuanya? Ya, Kempo jadi- itu semuanya. Iya, jadi kalau tangan, kaki itu harus kuat. Jadi kita kalau misalnya mau ngebanting, itu tangan harus nariknya pasti kuat. Kaki juga harus kuat buat nahan berat Kuda-kuda badan. gitu Ya, buat kuda-kuda sama nahan berat badannya orang yang mau dibanting gitu. Jadi kan kalau mau ngebanting, masa nanti kalau misalnya kakinya nggak kuat, nanti kita malah ikut jatuh gitu kan. Iya. Iya. Yang pasti tekniknya Iya, dulu harus betul. bener ya gitu, Iya. nggak asal banting. Nanti coba banting Mas Dimas ya di sini di luar kamera aja nanti biar biar seru. Kalau tadi tanganmu juga harus ini nggak harus nyengkrem gitu nggak ya? Iya, Oh harus juga. karena mau Coba ngebanting salaman. orang. Di remote coba. Wah, Kuat. coba. Oke. Lepak kayak tukul ya. Ya, Ini harus acara apa? Harus ya, berarti harus kuat all juga ya. ya. Kalau enggak ya lepas. Kalau cedera apa? Cedera lebih sering pergelangan. Pergelangan. Karena mau banting juga kan suka muter-muter kan. Ada gerakannya ada muter-muter gitu jadi suka sakit. Terus kalau mau dikunci kan kalau lomba kita ada yang disakiti, ada yang menyakiti. Kalau misalnya disakiti kenanya seringnya pergelangan. Jadi suka pergelangannya sakit gitu. Oh, ini ya. Iya. Itu biasanya karena pemanasan yang kurang Iya, kayak gitu betul. ya. Iya. Tahu lah saya gini-gini tuh bukan pelatih. Nah, terakhir. Kira-kira pesan dari Mutia buat generasi muda pemirsanya podcastnya Koni Kota Semarang ini apa gitu kan, anak-anak Gen Z sekarang tuh lebih suka goler-goler gitu di mainan HP, di kasur kayak gitu. Apa sih yang bisa Mutia share bagi tips supaya ayo olahraga berprestasi gitu bisa menghadap ke sana mungkin? Iya. Kalau pesan dari saya sendiri itu maaf ya. Ya, nggak apa-apa dimaafkan. Kalau pesan dari saya sendiri, semangat terus buat anak muda, jangan terlalu banyak main HP karena itu nggak baik buat kesehatan dan juga nggak baik juga buat mental kita. Jadi kalau bisa ikutlah salah satu cabang olahraga, boleh bela diri, boleh non bela diri. Itu buat selain melatih fisik kita, itu bisa nambah ilmu kita, terus bisa melatih mental kita juga gitu. Oke, Mas Dimas,
pesannya buat adik-adik generasi muda penerus bangsa? Kalau pesan dari saya, tetap semangat untuk olahraga, terus kejar cita-citanya di olahraga maupun entah itu di bola tangan atau yang lain. Untuk latihan-latihan dilakukan dengan baik, tanggung jawab dan disiplin. Baik, terima kasih. Pesan saya buat keduanya, yakin saja, lakukan yang terbaik, pasti mampu melakukannya. Gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton Bincang Atletik Semarang. Masih ada episode berikutnya yang tentunya nggak kalah seru. Terima kasih, saya Fitrianto Wibowo. Salam olahraga. Jaya!